Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu pagi hari ini Yesus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah.
pagi hari ini Bapa. Engkau layak diagungkan pagi hari ini Yesus. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Oh the Holy Spirit. Kami datang untuk ibadah di tempat ini Tuhan. Kami ingin lebih lagi menikmati hadirat. Bukan hanya sekedar datang dan ibadah. Tetapi kami ingin membawa ucapan syukur kami. Benar. Ucapan syukur dan mazmur kami di hadapan Kau Bapa. Persembahan yang begitu harum di hadapan Kau Tuhan. Kami ingin menyembah Kau, sujud pagi hari ini. Kami ingin sujud dan tunduk kepada Kau pagi hari ini Tuhan. Bukan kami sekedar melayani Kau di mimbar ini. Tapi kami ingin Kau pakai kami. Kami menjadi garam dan terang-Mu Bapa. Kami ingin menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami ingin katakan Engkau Allah yang sungguh baik. Takkan pernah bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan
Tuhan itu terus turun Tuhan. Kami tidak ingin berhenti menyembah Engkau, menaikkan korban syukur kami Bapa. Sebab Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Amin. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu Bapa. Syukur bagimu Tuhan, sebab Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Segala hormat bagimu Tuhan. Kami ada pagi hari itu ada kemurahan-Mu Bapa. Tidak ada batasan kami melayani Engkau dan datang beribadah kepada Engkau pagi hari ini. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Engkau telah memelihara kami pagi hari ini Tuhan. Yes. Amin. Allah yang memeliharaku. Allah yang memeliharaku selamanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Yes. Allah yang memelihara kami pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami merasakan kasih-Mu dalam hidup kami ini Yesus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Kurang keras sekali lagi shalom. Tuhan kita dahsyat, amin. Amin. Dia luar biasa, amin. Yes. Naikkan pujian. Dan tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau berikan. Lompat sama-sama yuk. Lompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru sekali lagi. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau. Lagi. Lebih tinggi. Yes. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, ku mau
bagi kita besar, amin. Amin. Dia satu-satunya Allah yang tak pernah meninggal kita semua. Serukan namanya.
memakai seluruh tubuh Bapa untuk meninggikan setiap nama Tuhan. Tiba saatnya kami ingin lebih lagi menyembah Engkau. Karena kemanapun kami pergi, Engkau selalu menangkap kami Tuhan. Amin Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Katakan kemanakah aku akan pergi. Dengan indah saudara. Kemanakah aku dapat pergi, Menjauhi Roh-Mu yang suci, yes, Engkau sahabat bagi kami Tuhan. dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
Engkau dengar suara anakmu pagi hari ini. Mereka berseru, mereka menaikkan mazmur bagimu Tuhan. Tiada seperti
tidak pernah berubah. Yes. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Di awal Engkau menciptakan manusia, Engkau membentuknya dengan penuh kasih dan sayang. Di awal ketika Engkau menetapkan kami di dalam rahim setiap ibu kami, Ya. Engkau merencanakan yang terbaik bagi hidup kami, Tuhan. Bahkan Engkau rela mengorbankan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, hanya untuk seluruh hidup kami, Tuhan. Itu karena Engkau sayang, begitu baik, begitu luar biasa. Engkau jadikan kami biji mata-Mu, Tuhan. Engkau jadikan kami umat kepunyaan-Mu sendiri, Tuhan. Sungguh kami senang dan bahagia punya Allah yang menyayangi kami lebih dari apapun. Lebih dari apapun, Yesus. Keberadaan kami tidak pernah luput dalam pikiran-Mu, dalam hati-Mu. Selalu yang terbaik yang Kau sediakan, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengurapan-Mu dari awal sampai dengan saat ini, Tuhan. Kami percaya pengurapan itu akan terus ada dan ada dan ada dan terus bekerja dan bekerja dan bekerja, Tuhan. Mengurapi setiap kami, mengubahkan setiap kami. Mengangkat kami karena kami biji mata. Karena kami spesial di hadapan-Mu, Tuhan. Karena kami adalah umat kepunyaan-Mu yang spesial, Tuhan. Pengurapan daripada Allah turun atas hamba-Mu, turun atas setiap kami. Engkau Roh Kudus yang bekerja lebih lagi lewat firman yang akan kami dengar bersama, Tuhan. Biar Roh Kudus yang menyampaikan yang terindah, yang terbaik, yang menjadi bahagian kami pagi ini, Bapa. Kami mau terus dipenuhi dengan pengurapan daripada-Mu, dipenuhi dengan firman-Mu. Biar nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Semua bersuka cita pagi ini? Ya, saya percaya kita semua bersuka cita. Kenapa kita bersuka cita? Puji Tuhan. Luar biasa ya, karena kita sehat. Hari ini tanggal 16 Agustus tahun 2020. Besok berarti tanggal 17. Udah pasti ya, nggak mungkin jadi tanggal 18 ya. 17 Agustus adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan 18 Agustus seperti yang kita tahu bahwa 18 Agustus kita akan memperingati 2 tahun. Nah, gereja ini bisa ada, gerejanya sudah lama ada tapi bangunannya yang berganti. Dan saya percaya bangsa Indonesia sudah 75 tahun, benar ya? 75 besok. Kita baru 2, masih panjang. Kalau gerejanya sendiri berdiri sudah dari tahun 85, 86 mestinya ya. Ya nanti kita tanya saja. Ya hari ini saya tidak akan bicara tentang manusia baru. Jadi karena ini adalah 17-an. Jadi saya nggak akan sampaikan tentang manusia baru. Tapi saya akan menyampaikan sebuah tema yang berbeda hanya untuk minggu ini. Jadi next week kita akan kembali lagi kepada manusia baru ya. Hari ini saya akan kasih tema belum nyata. Ya, bisa baca? Slide-nya boleh ditampilkan. Recorded yet unrecognized. Bisa? Ayo sama-sama kita baca. 2, 3. Recorded yet Tuh udah jelas banget ya, gede banget. Ada yang tahu bahasa Jepangnya apa? Oh iya udah ditulis. Aduh haleluya. Tercatat tapi tidak dikenal.
Recorded yet unrecognized. Ya, ingetin baik-baik, tercatat tapi tidak dikenal. Ada tapi tidak ada. Penting tapi terabaikan ya. Hari ini kita akan bicara tercatat tapi tidak dikenal. Kayak pahlawan, ada pahlawan yang nggak dikenal namanya ya. Kita nggak tahu dalam perjuangan, kita nggak pernah ketemu dia, tapi namanya tercatat. Cuma kita nggak kenal gitu, kita nggak tahu. Tapi ada makamnya di Taman Makam Pahlawan. Dia adalah pahlawan yang berjuang bagi bangsa kita. Dia mengangkat senjata. Nah, tercatat tapi nggak dikenal oleh kita. Kita nggak tahu siapa dia. Saya kasih perumpamaan sederhana karena tadi anak saya nanya maksudnya apa gitu. Jadi saya kasih perumpamaan sederhana seperti misalkan tempat saya tinggal. Saya tinggal di Turquoise Barat. Nah, itu ada satu klaster di Gading Serpong, Turquoise Barat nomor 30. Kalau nanya nama saya pasti langsung ada. Karena nama saya tercatat. Ya, nama saya tercatat. Tapi tidak semua orang mengenal saya. Karena saya tidak terkenal ya. Jadi saya tidak dikenal. Tapi security pasti kenal saya. Kenapa? Enggak. Karena kalau dia nggak kenal saya berarti tidak dapat jatah martabak. Enggak ya. Tercatat tapi tidak terkenal. Yuk kita buka dulu Lukas pasal 16. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Panjang nih. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Saya lupa ada ayat yang panjang. Tadi saya nggak mau pegang Alkitabnya karena udah dicatat semua. Tapi karena ini ayatnya panjang jadi oke lah kita harus buka. Lukas pasal 16 ayat 3, ayat berapa? 19. Lukas pasal 16. Udah ketemu semua? Apa perikopnya? Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saya tulis dulu. Ada orang kaya. Orang kaya versus Lazarus. Ya, orang kaya versus Lazarus. Yuk kita baca 2-3. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap ayat 20 dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Oke, ada dua orang kaya dan Lazarus. Orang kaya ini setiap hari pesta, benar ya? Namanya juga kaya, sultan, benar kan? Setiap hari pesta, pakai kain ungu. Secara Alkitabiah kain ungu itu adalah pakaian para raja. Artinya ketika seseorang memakai jubah berwarna ungu, ini artinya kayanya bukan kaya lagi, super kaya. Karena udah setara dengan raja. Jadi nggak semua orang bisa pakai pakaian ungu. Di zaman Israel, di zaman Yahudi, tidak semua orang bisa pakai. Hanya yang benar-benar kaya. Karena pakaian ungu itu melambangkan kebesaran, kemegahan. Nah orang kaya ini pakai pakaian ungu. Setiap hari kerjanya pesta pora. Yang kedua ada yang namanya Lazarus, miskin. Udah miskin apa kata Alkitab? Borokan, bukan kusta ya. Borokan. Kalau borokan itu artinya apa? Luka-luka, artinya tidak terawat. Artinya jelek banget deh. Ini bahasanya ini Lazarus ini udah miskin, kasihan banget. Dan Lazarus kepengen makan, kepengen cari makan dengan berada di depan pintu rumah orang kaya, benar ya? Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Karena orang kaya ini setiap kali pesta, Lazarus kepengen makan, cuma yang jatuh dari meja. Artinya tumpah. Nah, kalau yang sering makan tumpah, saya mau kasih tahu. Hari ini berarti kalian kategorinya adalah orang kaya. Ya. Karena nggak semua orang kaya, nggak semua orang makan tumpah. Hanya orang makan yang tumpah itu adalah orang kaya. Jadi kalau kepengen kaya gampang, cukup makannya tuh tumpah, cukup ya, sederhana gitu. Lalu Lazarus kepengen makan gak bisa, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya, kebiasaan. Memang anjing itu kebiasaannya adalah menjilat. Jadi yang suka jilat pemimpin, yang suka jilat bos, yang suka jilat atasan, itu adalah anjing. Haleluya, luar biasa. Yang suka jilat mertua, yang suka jilat mantu adalah luar biasa.
Enggak ya, tapi artinya anjing memang suka menjilat borok. Tapi jangan samakan orang yang suka menjilat itu adalah anjing ya. Jangan samakan, berbeda kasus. Tapi nggak apa-apa, kadang-kadang mungkin mirip ya. Kelakuannya memang begitu. Kelakuannya lalu ayat 23. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Oke, kita balik lagi. Orang kaya dan Lazarus. Dua-duanya mati. Siapa duluan yang mati? Ayo buka Alkitab, buka Alkitab. Buka Alkitab. Siapa duluan yang mati? Orang kaya atau Lazarus? Wajar. Yang miskin, kelaparan, cepat mati. Yang makannya kenyang, nggak mati. Mati, stroke dulu baru mati. Bener kan? Alkitab mencatat Lazarus mati. Dicatat, coba kita baca. Ada kuburnya nggak? Ada kuburnya nggak? Orang kaya ada kubur. Lazarus, ayo baca dulu, biar enggak, buka dulu Alkitabnya ya, ayat 22. Ayo kita sama-sama baca, 2, 3. Kemudian matilah. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan. Ada kuburnya enggak? Dibawa kemana? Emang bisa mati tiba-tiba dibawa sama malaikat? Saya mau kasih tahu hari ini, Lazarus udah miskin, 1 miskin. 2 borokan, 3 mati dibuang. Gak ada yang ngubur. Jijik. Saudara-saudaranya gak tahu lagi ada di mana. Ada yang namanya orang kaya, mati, dikubur. Dikasih iring-iringan, ada rumah, ada mobil. Ya kan? Ada wanita kalau dia pria. Saya gak ngerti tujuannya apa. Tapi biasa orang kaya kalau mati seperti itu dikubur. Oh, Lazarus ini nggak dikubur, nggak jelas kuburannya. Nah, lalu kalau kita baca ayatnya ke-22 tadi, Lazarus ini mati berarti adanya di mana? Halo? Kalau kita ada 2, kalau kita meninggal tujuannya kemana? Surga. Ada lagi nggak tujuan lain? Ada lagi nggak? Alah, malu-malu untuk ngomong. Ayo, tujuan mati itu ada mana? Ada 2. Kira-kira semua pasti kepengen kemana? Ke surga. Tapi kalau salah pintu mau ngomong apa? Masuknya kemana? Ada surga dan neraka. Kalau kita bicara di sini, kita kasih sebut ini inisialnya OK. Orang kaya, ini LZ. Lazarus. Lazarus mati masuk mana berdasarkan Alkitab? Pinter semua Lazarus. Orang kaya. Orang kaya. Nah, saya ulangi lagi sekarang, kita berkata bahwa orang kaya masuknya kemana? Lazarus masuknya kemana? Jadi kalau kepengen ke surga gampang banget, jangan pernah jadi orang. Mari jadi orang miskin, borokan. Supaya masuk. Siapa yang percaya seperti itu angkat tangan. Orang kaya, saya mau kasih tahu hari ini ya. Sorga dan neraka bukan soal kaya dan miskin. Jangan dulu kita salah mindset. Jangan berpikir bahwa orang kaya itu pasti masuk neraka. Lalu orang miskin itu pasti masuk sorga. Orang kaya, saya kasih contoh. Pertama, Elisa ditolong oleh seorang perempuan Sunem yang kaya. Kira-kira perempuan Sunem itu masuk sorga atau neraka? Sampai namanya tercatat di Alkitab loh. Perempuan Sunem yang kaya. Yang kedua, ada yang kenal yang namanya Lydia. Lydia itu adalah perempuan kaya yang mensupport pelayanan Paulus. Yo, benar kan? Gak pernah dengar kan namanya? Lydia adalah seorang perempuan yang kaya. Yang kemana-mana Paulus pelayanan, dia yang danain. Orang kaya. Siapa lagi yang kaya di Alkitab? Sakius orang kaya. Sekarang kita lihat orang miskin. Alkitab berkata seperti ini kepada orang miskin. Kepada orang miskin. Orang yang bangunnya malas saja. Orang yang tidak pernah menggerakkan tangannya. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Karena kemiskinan.
Hari ini ayatnya bukan bicara tentang yang masuk surga itu orang kaya. Yang masuk surga itu orang miskin. Lalu yang masuk neraka itu orang kaya. Bukan soal itu. Tapi kita lihat dulu ayat berikutnya ya. Ayatnya ke-23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ada yang menarik, orang kaya dan Lazarus. Ada sorga dan neraka. Alkitab mencatat orang kaya masuknya neraka, Lazarus masuknya surga. Enak banget duduk di pangkuannya Abraham. Kira-kira Lazarus ini begitu dikenal dengan si Abraham. Lazarus ini begitu dekat dengan Abraham. Sampai di Alkitab sendiri tertulis bahwa mereka orang kaya ini melihat dari kejauhan. Lazarus duduk di pangkuan. Bukan di sebelah. Tapi di pangkuannya si Abraham. Lazarus mendapat penghormatan tertinggi duduk di pangkuannya Abraham. Kelihatan sama si orang kaya. Nah, saya mau beritahu dulu hal sederhana sebelum kita masuk kepada kebenarannya. Bicara tentang orang kaya, Alkitab tidak mencatat. Di cerita ini Alkitab tidak mencatat. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Lukas pasal 16 ini dimulai ayat 19 tidak tercatat. Ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya tidak lagi menerangkan bahwa orang kaya ini pelit. Bahwa orang kaya ini melakukan kejahatan. Dia kaya gara-gara dia korupsi. Dia kaya gara-gara dia ngambil haknya orang lain. Tidak dicatat dan tidak ada lagi pasal lain yang mencatat tentang bahwa orang kaya ini bukan orang yang baik. Tidak ada lagi yang mencatat bahwa orang kaya ini adalah orang yang sangat-sangat buruk kelakuannya. Enggak ada. Cuma disebut dia kaya pesta pora. Lazarus. Semua orang berpikir bahwa Lazarus masuk surga berarti dia baik. Bahkan Alkitab sendiri tidak mencatat. Ada berapa orang yang dibangkitkan di Alkitab selain Yesus? Pasti semua kenal Lazarus. Tapi ini Lazarus yang berbeda. Karena ini bukan saudaranya Maria dan Marta. Ada satu orang lagi yang dibangkitkan oleh Paulus. Ada tahu namanya? Ya, nanti dicari tahu. Depannya E. Ya. Nah, oke, sekarang balik lagi kepada Lazarus. Alkitab tidak mencatat ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Lazarus adalah orang yang rajin ke gereja. Lazarus adalah orang yang setia. Lazarus adalah orang yang suka melakukan kebaikan. Lazarus adalah orang yang suka memberi. Lazarus adalah orang yang suka melakukan firman Tuhan. Tidak tercatat. Benar gak? Tidak ada di ayat manapun yang menerangkan bahwa orang kaya ini jahat, Lazarus ini baik. Tidak ada yang menerangkan bahwa Lazarus rajin ke gereja, orang kaya ini gak pernah ke gereja. Tidak ada yang menerangkan. Tetapi apa sih yang menjadi kenapa kok orang kaya masuk surga, lalu Lazarus masuknya, salah. Orang kaya masuknya neraka, ini terbalik nih nulisnya jadi bingung. Nyebutnya jadi salah ya. Lazarus masuknya surga, orang kaya masuknya neraka. Apa sih yang menjadi mereka menjadi penyebab kok orang kaya bisa masuknya neraka? Nah, kita lihat lagi ayat yang pertama ayat 19 tadi. Seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada yang salah dari lifestyle. Hari ini saya tidak akan membahas topik utama saya tidak akan bicara tentang Lazarus. Saya akan fokus pada apa yang namanya orang kaya. Ya. Next saya akan bicara tentang Lazarus. Karena nggak akan cukup waktunya. Yang pertama yang terjadi daripada orang kaya ini. Apa sih yang membuat orang kaya ini kok sepertinya akhirnya mendapatkan kategori dia harus masuk ke neraka. Kita buka dulu 1 Tawarik pasal 29 ayat 12. 1 Tawarik 29 ayat 12. Alkitab berkata seperti ini. Sebab mestinya muncul. Sebab ayo kita baca 2-3. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala. Pakai ayat ini ya. Pakai ayat ini untuk kehidupan kita. Ini ayat bagus banget. Ayo kita ulang lagi baca sama-sama. 2-3. Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai 3. Kita baca dulu beberapa ayat sebelum kita sampai ke poin nomor 1.
Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Tolong ditampilin lagi. Ya, kita baca lagi. 2, 3. Haleluya. Oke, Bapak Ibu semua, saya mau kasih tahu dulu ayat ini ya. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Ini adalah yang namanya berkat keturunan. Ya, ini berkat keturunan. Lihat ya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Berarti yang bahagia, yang takut akan Tuhan sama yang suka perintahnya siapa? Bapaknya, mamanya, kakeknya, neneknya. Karena anak cucunya perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Di hidupnya dia akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Harta dan kekayaan. Oh, ini beda banget. Harta dan kekayaan. Harta dan kekayaan itu beda. Bedanya apa? Punya banyak harta, tabungannya gak punya. Punya banyak harta cuma yang ada di dalam rumahnya. Atau punya kekayaan cuma yang ada di dalam rumahnya. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Artinya terlalu banyak hartanya sampai tidak terhitung yang disebut dengan kekayaan. Nanti kalau dijelasin panjang lagi. Kebajikan tetap untuk selamanya. Pengkhotbah 5 ayat 19. Pengkhotbah 5 ayat 19. Ayo. Twing, Pengkhotbah 5 ayat 19. 2, 3, kita baca. Bacanya yang kencang. 2, 3. Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Stop. Untuk menikmatinya. Penting banget. Ya, jangan sampai kita cuma punya harta benda, kuasa udah gitu meninggal. Gak sempet nikmatin. Bener kan? Udah kerja capek-capek, udah kaya tiba-tiba mati. Kasihan banget. Jadi kita harus punya karunia menikmati. Untuk menerima bahagianya, bersukacita dalam jeripayanya. Itu juga adalah karena Allah. Ya, udah kita baca nih. Jadi bukan soal orang kaya. Makanya saya fokus pada orang kayanya dulu. Saya nggak bicara Lazarus. Nanti ayatnya miskin, semua nggak ada yang mau baca. Yang baca kaya aja lemes-lemes, apalagi yang baca soal bener kan? Baca kaya kan mestinya semangat gitu loh ya. Ini baca kaya aja lemes, kayak nggak yakin. Kurang beriman, kurang aduh. Gimana kalau saya suruh baca yang miskin-miskin? Nggak ada yang mau baca, semua takut. Oke, Alkitab mencatat seperti ini. Apa sih yang membuat akhirnya kok si orang kaya ini masuk kategori untuk berada dalam neraka? Saya mencatat seperti ini. Yang pertama, orang kaya ini memiliki sebuah kesalahan yang saya sebut dengan prioritas. Setiap orang kepengen punya prioritas. Setiap orang kepengen jadi prioritas. Setiap orang selalu hidupnya bahkan kalau kita namanya udah orang kaya, Bapak Ibu cukup lihat kalau ke bank yang tiba-tiba naik ke level lantai 2 atau ke level lantai 3 yang tulisannya adalah priority, yang tulisannya adalah prioritas pasti adalah orang kaya. Bener gak? Kalau orang yang biasa-biasa ngantrinya panjang. Prioritas. Apa sih yang terjadi pada orang kaya ini? Kenapa orang kaya ini salah prioritas? Kita lihat ya, kembali lagi kepada Alkitab. Lukas pasal yang keberapa tadi? Lukas pasal berapa? Waduh, jangan ditutup dulu. Lukas pasal 16 ya. Kita lihat apa sih yang salah dalam kehidupan orang kaya ini. Kita lihat ya. Ayat ke-24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Tetapi Abraham berkata ayat 25. Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Si kaya bicara tentang prioritas. Kenapa orang kaya masuk neraka? Karena orang kaya bicara prioritas. Yang menjadi prioritasnya siapa? Siapa yang menjadi prioritas? Sebutin. Harta. Terus apa lagi? Selain harta. Nih. Lihat ya, saya baca pelan-pelan supaya kita langsung paham maksudnya. Bicara harta udah jelas, hiburan.
Ayat 24. Kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Prioritas adalah dirinya. Dia kepengen selalu yang nomor 1. Ayat 24. Suruhlah Lazarus. Udah ada di dalam neraka. Nyuruh lagi. Buat siapa nyuruhnya? Kalau ada di sorga masih oke deh nyuruh-nyuruh ya. Ini udah di neraka nyuruh. Ini orang kayanya keterlaluan. Di bumi dia udah sering kasih perintah. Di neraka dia nyuruh siapa? Nyuruh siapa? Nyuruh siapa? Siapa yang disuruh? Nyak kenceng. Siapa yang disuruh? Enggak jelas ini. Semuanya takut salah. Siapa yang disuruh sama orang kaya? Betul. Keterlaluan. Udah di neraka aja masih nyuruh. Prioritas dalam hidupnya di dunia dia bicara tentang harta. Segala sesuatu tentang harta, segala sesuatu tentang dirinya. Segala sesuatu yang dipuja adalah dirinya. Saya mau kasih tahu hari ini adalah sesuatu yang umum Bapak Ibu semua. Ketika setiap orang mendekati kita, ketika setiap orang memperhatikan hidup kita, ketika setiap orang melihat hidup kita. Kenapa? Karena kita itu adalah orang yang punya potensi. Karena kita adalah orang yang punya banyak uang. Karena kita adalah orang yang punya banyak harta. Kita merasa bahwa kita itu penting banget. Itu sering kali terjadi. Orang kaya ini, saya udah bacakan tadi ayatnya. Di awal hidup dia bisa jadi dia, ingat sekali lagi Alkitab tidak mencatat bagaimana dia menjadi kaya. Tetapi saya harus katakan seperti ini. Jangan kita mencoba mengkotakkan bahwa orang kaya ini hidupnya gak benar. Orang kaya ini hidupnya salah. Orang kaya ini hidupnya adalah jahat. Bisa jadi di awal orang kaya ini dia tahu ke gereja. Dia tahu melakukan firman. Dia tahu apa yang dimaksudkan oleh firman. Apa buktinya? Dia berkata, lihat ya ayat ini berkata. Ayatnya ke-24 katanya, ayo kita baca. Lalu ia berseru katanya apa? Bapak, manggil Abraham Bapak. Saya bisa kategorikan bahwa ternyata orang kaya ini sebenarnya hidupnya dia tahu tentang firman, dia tahu tentang kebenaran. Tetapi ternyata dalam perjalanan hidupnya, dalam perjalanan waktu berjalan, prioritas awalnya tergoyahkan. Prioritas awalnya adalah dia mencari keberhasilan dalam dunia. Dan itu memang benar Alkitab katakan. Setiap kita dibuat orang untuk menjadi berhasil. Bahkan orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan adalah tanah yang berlimpah ruah dengan susu dan madunya. Orang kaya ini pada awalnya dia bekerja untuk mendapatkan hasil. Tetapi ketika dia mendapatkan hasil, dia lupa prioritas dirinya bukan lagi Tuhan, tetapi harta. Prioritas dirinya lagi bukan lagi Tuhan, tapi dirinya sendiri. Dia mulai melupakan tentang Tuhan. Karena dia merasa bahwa dia berhasil. Dia merasa bahwa dia sudah mampu, dia merasa bahwa dia sudah bisa mengerjakan apapun dan gak butuh orang lain. Dia bisa mensupport teman-temannya, dia bisa mencoba menilai. Ini termasuk temannya dan Lazarus bukan temannya. Makanya Lazarus dicuekin. Prioritas. Saya harus cepat, waktu berjalan. Yang kedua, apa sih yang salah? Yang salah dari orang ini. Kita lihat ya, loncat langsung ayatnya ke 27. Ayo kita baca 27. Kata orang itu, kalau demikian, ayo sama-sama dibaca. Aku minta kepadamu Bapak, ntar dulu sebentar, nyuruh lagi ya. Udah ditolak yang pertama, dasar orang kaya. Masih aja nyuruh. Bener kan? Aku minta kepadamu. Bahasanya lu aku minta. Waduh memang nih. Supaya engkau menyuruh dia ke rumah. Siapa dia itu? Lazarus. Tetap aja dianggapnya budak. Di dunia jadi hamba, di neraka jadi hamba. Kasihan banget Lazarus. Ayat 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku. Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Dia sadar bahwa dia ada di neraka. Dia sayang sama saudara-saudaranya. Benar gak? Jadi sebenarnya orang kaya ini gak jahat. Jadi jangan mikir dulu bahwa setiap orang kaya itu pasti jahat. Makanya masuk neraka. Kasihan orang kaya. Di sini ada yang gak kepengen jadi kaya? Ya makanya ya. Jangan berpikir bahwa orang kaya ini jahat. Dia sayang sama saudara-saudaranya. Dia minta tolong sama Abraham untuk datang. Kita lihat ayat berikutnya. 29. Tetapi kata Abraham. Ayo. Ada pada mereka kesaksian Musa dan para
nabi. Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu apa? Pelan-pelan, ayo. Tidak, Bapak Abraham. Iya. Siapa itu Abraham? Bapak orang percaya. Dia bilang apa? Tidak. Lebih pintar mana orang kaya sama Abraham? Orang kaya bilang, enggak. Salah Bapak Abraham. Kita lihat apa yang dimaksud di sini. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan Kesalahan yang kedua dari orang kaya ini adalah selalu percaya. Percaya. Nih, saya garis bawahi. Percaya mujizat. Percaya mujizat. Bukan yang punya mujizat. Orang kaya ini percaya mujizat tetapi tidak percaya kepada yang punya mujizat. Orang kaya lebih percaya yang kelihatan oleh mata bukan yang tidak kelihatan oleh mata. Orang percaya ini lebih menyukai apa yang menurut dia masuk logika, apa yang menurut dia masuk pikiran dia, bukan iman. Saya mau kasih tahu, Lazarus dibangkitkan. Abraham menjawab seperti ini, Abraham. Kata Abraham kepadanya, ya, ayat 31. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang mati dari antara orang. Benar gak? Yang bangkit dari antara orang mati. Nih, percaya mindset daripada orang kaya ini salah. Kenapa saya bilang begitu? Alkitab mencatat, Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati oleh Yesus. Tetapi di 2 pasal berikutnya atau 1 pasal berikutnya, Lazarus itu kepengen dibunuh. Ya. Tidak menjadi kesaksian kebangkitan Lazarus. Malah kepengen dibunuh. Ada orang kedua yang dibangkitkan oleh Paulus, nih namanya. Ada tahu? Yuk kita buka deh daripada nanti bingung. Kita buka dulu. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Udah? Ayat ke berapa? Ada enggak? Udah ketemu siapa yang dibangkitkan? Ayat berapa? Halo? Udah ketemu siapa yang dibangkitkan? Sudah belum? Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-9. Ayo kita baca 2, 3. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Untung kita gak ada jendela ya. Untung gak ada jendela. Kenapa? Coba kita baca lagi. Ayo baca sama-sama 2, 3. Paulus amat lama orang muda itu tidak dapat menahan katuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Untung gak ada jendela ya. Di gereja ini gak ada jendela. Tapi yang tidur jatuh pasti mati. Jadi jangan pernah tertidur dalam gereja. Karena kalau sudah jatuh pasti mati. Ya, bahaya banget. Jadi kalau mau tidur berusaha untuk gak jatuh. Gak apa-apa, boleh tidur. Cari senderan, jangan sampai jatuh. Kalau udah jatuh pasti mati. Nah, kita lihat ayat berikutnya. Ayat yang ke-12. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Mereka tidak dimenangkan cuma gara-gara ada orang mati yang bangkit. Kesalahan daripada orang kaya. Saya mau cepetin 5 menit terakhir. Kesalahan orang kaya. Prioritas. Hidup dia di awal baik. Hidup dia di awal benar. Hidup dia di awal tepat. Tetapi beriringan dengan waktu akhirnya di mana hatimu, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Prioritas. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Pada akhirnya dia merasa bahwa dia mampu melakukan semua. Dia mampu mengerjakan semua. Pada akhirnya dia bicara tentang dirinya. Lihat, karakter ini terbawa sampai dia ada di neraka. Kehidupan kita jangan pernah salah prioritas. Jangan pernah salah. Yang kedua mindsetnya. Dia percaya tetapi kepada mujizat. Mindset daripada orang kaya ini. Kebanyakan kita lebih menyukai apa yang kelihatan oleh mata. Tetapi bukan oleh iman. Saya menulis bahwa iman itu bukan membuat apa yang ada di pikiran kita terjadi.
Ingat ya, iman tidak membuat apa yang ada di pikiran kita terjadi. Karena semua yang terjadi adalah apa yang Tuhan mau. Jadi jangan pernah berpikir gara-gara saya punya iman, gara-gara saya percaya. Segala sesuatu tadi saya sudah catat di atas kan. Kita udah baca bahwa kekayaan sekalipun itu semua bukan karena kita. Itu semua adalah mujizat. Tidak ada seorang pun yang kaya karena hasil jerih payahnya. Tidak ada. Tetapi catat, orang miskin. Alkitab mencatat. Disebabkan oleh dirinya sendiri. Next kita akan bahas tentang itu ya. Tapi balik lagi kepada dua ini. Percaya. Kebanyakan kita mindsetnya adalah kita selalu kepengen apa yang kita percayai. Apa yang kepengen kita lihat. Apa yang ada di pikiran kita. Padahal kita bicara iman. Dengar begini. Saya menulis lagi bahwa ternyata iman itu ya. Kalau kita bisa melakukan apa yang sebatas ada di pikiran kita. Kita bisa mengerjakan apa sebatas yang kita tahu. Kita belajar lalu kita lakukan. Kita mengerti lalu kita kerjakan. Tetapi yang namanya kita percaya sama yang punya mujizat. Itu melebihi batasan apa? Bukan cuma pikiran. Bukan cuma apa yang kita tahu dalam hati kita. Tapi mimpi kita. Karena itulah yang namanya kenapa orang ini mindsetnya salah. Kenapa si orang kaya ini mindsetnya salah. Lalu pertanyaan saya. Kenapa saya kasih judul recorded yet unrecognized. Kenapa? Tahu kenapa? Ada yang paling utama dari cerita ini. Ada yang paling utama. Coba kita lihat dari tadi. Ada berapa orang dalam toko ini? 2. 1. Kedua. 1. Emang orang kaya gak punya nama? Namanya siapa? Jadi namanya siapa orang kaya ini? Hah? Namanya siapa? Gara-gara masuk neraka gak ada yang berani sebut namanya. Coba kalau saya bilang orang kaya masuk surga, pasti semua sebut namanya. Siapa di sini yang namanya orang kaya? Kira-kira nama dia tercatat gak di surga? Pada akhir zaman banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku melakukan mujizat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Tapi apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Maaf ya, aku tidak mengenal. Aku tidak mengenal. Kira-kira tercatat gak? Tidak ada satu orang manusia pun yang Tuhan tidak catat. Ingat, bahkan sehelai rambutmu jatuh, Tuhan tahu. Jadi jangan ada mikir bahwa tidak tercatat. Semua kita tercatat di hadapan Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, kita dikenal apa enggak? Saya nggak mau bicara tentang prioritinya, saya nggak mau bicara juga tentang kepercayaannya atau mindsetnya. Ini memang yang membuat dia akhirnya masuk kepada neraka. Tetapi ada yang paling utama adalah ternyata orang kaya ini, dia kenal Abraham, dia tahu Abraham. Dan Abraham memanggil dia anak. Nih, yuk kita baca ayat terakhir, anak. Supaya nggak salah. Lukas pasal yang keberapa? 16 ya. Alkitab mencatat seperti ini. Tetapi Abraham, ayat 25. Tetapi Abraham berkata apa? Tetap aja nggak pakai nah. Tapi siapa dianggapnya orang kaya ini sama Abraham? Anak. Tercatat. Tapi tidak dikenal. Nama kita tercatat. Ini bukan soal kayanya, bukan soal miskinnya. Tetapi sebaiknya setiap kita bukan cuma tercatat tapi dikenal. Bagaimana caranya dikenal? Bagaimana supaya kita dikenal? Bukan cuma tercatat. Dalam seluruh hidup kita pastikan prioritas kita enggak pernah salah. Prioritas hidup kita adalah menyenangkan Tuhan. Prioritas kita hidup kita selamanya dalam apapun yang kita kerjakan. Pastikan bahwa segala sesuatunya adalah untuk Tuhan. Beberapa ayat terakhir kita buka. Saya mau cepetin. Ayo, Bilangan pasal 6 ayat yang ke-27. Prioritaskan Tuhan dalam segalanya. Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Ada ayatnya munculin? Twing, set. Ayo, Bilangan 6 ayat yang ke-27. Udah buka semua? Ayo kita baca, 2, 3.
Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Prioritas dalam seluruh hidup kita nomor 1. Segala sesuatunya adalah tentang Tuhan. Bukan tentang kita, bukan tentang gereja, bukan tentang pekerjaan kita. Bukan tentang apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Segala sesuatunya adalah tentang Tuhan. Ya. Tidak ada yang salah dengan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Tetapi pastikan tetap Tuhan yang nomor 1. Kebayang ya maksud saya ya. Makanya saya bilang begini, beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan narasumber saya. Jadi waktu minggu lalu saya ketemu semua. Narasumber saya yang 2 minggu lalu dan narasumber saya yang 1 lagi yang baru kemarin masuk. Kita ngobrol semua bareng-bareng dan saya bilang sama mereka. Saya gak suka kalau kita bicara adalah kesaksian. Nomor 1 tetap harus Tuhan. Karena kebanyakan kalau kita udah bicara kesaksian, yang muncul adalah ini. Bukan Tuhan. Saya jabarkan bukti-bukti otentik. Makanya prioritas kita adalah Tuhan. Bukan kesaksiannya. Tapi Tuhannya. Yang kedua, mindset. Ya, percaya kita dalam seluruh hidup kita harus tahu. Pastikan gini. Kita bukan bicara mujizat. Bukan bicara mujizat. Bukan bicara. Tetapi mindset dalam hidup kita yang harus kita tahu. Kita percaya segala sesuatu adalah anugerah. Orang kaya ini lupa akan anugerah. Kita buka 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Udah semua? Ayo kita baca. Tolong slide-nya lagi. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Biar langsung dibaca. 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah. Pelan-pelan. Tetapi karena kasih karunia Allah. Aku adalah sebagaimana aku ada. Dan kasih karunia. Stop pelan-pelan. Orang kaya ini kaya gara-gara tetapi kalau dia masuk neraka berarti kasih karunia Tuhan sia-sia. Tuh. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Kalau udah kaya kira-kira perlu kerja lagi enggak? Perlu melakukan lagi firman enggak? Ini Alkitab katakan. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Keberhasilan dalam hidup kita tidak akan membuat kita kehilangan prioritas dan terlena karena yang namanya mujizat. Tetapi membuat kita semakin hari semakin giat melayani, semakin giat cari Tuhan, semakin setia sama Tuhan. Lihat ayatnya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia. Baca yang kencang. Melainkan yang menyertai. Ada Alkitab bilang begini, aku adalah Immanuel. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Contoh, saya kasih contoh. Saya jalan, misalkan saya jalan dengan bos besar, konglomerat. Ya. Dia bersama-sama dengan saya satu mobil, ataupun naik pesawat. Kita turun dari pesawat, kita naik mobil, lalu dari mobil itu kita pergi ke hotel, lalu kita makan malam, dinner di salah satu restoran yang mahal, dari salah satu restoran yang terkenal, pokoknya mahal banget deh. Lalu balik lagi ke hotel, naik taksi limousine, Bapak Ibu semua, tetapi yang terjadi adalah kita harus bayar, saya bayar sendiri, orang kayanya bayar sendiri. Kira-kira enak gak? Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Tidak selamanya Tuhan bersama dengan kita. Dia mengerjakan mujizat. Tapi kalau kita baca ayat ini apa? Kita berjalan gratis. Kemanapun masuk gratis. Dibayarin. Saya pergi sama bos besar, artinya benar enggak saya pergi sama bos besar? Benar. Itu sebuah kebenaran. Tetapi yang namanya kasih karunia adalah saya masuk ke hotel, dia yang bayar. Saya makan di restoran mahal, dia yang bayar. Tiket pesawat saya, dia yang bayar. Itu yang namanya kasih karunia. Kalau cuma Immanuel, kalau cuma Tuhan menyertai kita, dia ada bersama dengan kita. Murid-muridnya aja berjalan kemana-mana bersama dengan Tuhan. Tapi coba lihat, hampir mati, hampir tenggelam. Kenapa? Karena tidak ada kasih karunia. Tetapi ketika ada kasih karunia, kemanapun kita jalan, apapun yang kita lakukan, pasti berhasil. Ini bukan cuma soal mujizatnya. Tapi kita tahu
ada kasih karunia. Ada yang punya mujizat itu bersama dengan kita dan dia gak pernah tinggal diam. Dua hal ini akan membuat kita bukan cuma tercatat, tapi dikenal. Pastikan bahwa kita gak cuma tercatat, tapi kita juga dikenal. Jangan mau cuma dicatat, harus Coba gereja punya jemaat 1000. Tercatat sebagai jemaat. Kira-kira pengurusnya kenal semua enggak? Haleluya. Jadi kalau gitu lebih baik jemaatnya berapa? Kalau gitu jangan banyak-banyak supaya semuanya dikenal. Bagi kartu nama. Iya, penting banget. Pokoknya pastikan. Ayo, saya mau tercatat tapi saya juga mau dikenal. Lazarus tercatat. Tapi ingat ya, jangan tercatat sebagai orang miskin di dunia. Sebaiknya tercatat sebagai orang kaya di dunia dan tercatat di sorga. Lalu dikenal di sorga. Penting banget tuh. Ya, next saya akan sambungin dengan Lazarusnya. Karena ini belum berhenti. Tapi enggak besok. Minggu depan karena saya mau bicara tentang Elisa. Ya, manusia baru tentang Elisa. Minggu ini sengaja saya cuma kasih gini. Tercatat tapi tidak dikenal. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Silakan pemusik. Sambil menunggu pemusik ini yang pasti akan naik. Membutuhkan waktu. Ayo segera dong, jangan pada bengong. Naik aja lampas sekali ya. Langsung aja sambil nanti jadi persembahan, saya langsung kasih pengumuman aja biar nggak lama. Karena waktu berjalan sambil nunggu musiknya ting-tong setting gitu kan ya. Bapak Ibu semua tanggal 20 ini, tanggal 20 ada perayaan anniversary tetapi bukan makan-makan. Jadi artinya bukan makan-makan, akan ada anniversary kita yang ke gereja kita yang kedua. Dan seperti yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu akan ada worship night. Jadi kita akan ada acara worship night, cuma mohon maaf tidak semua jemaat datang, jadi hanya beberapa pelayan yang hadir. Nah buat jemaat yang kepengen menyaksikan worship night, karena itu live, jadi tetap direkam, recording, tetapi live bisa nonton di channel YouTube-nya gereja. Ya jadi kita nggak akan pakai Facebook, kita nggak akan pakai IG, kita cuma pakai satu channel YouTube. Ya, jadi channel YouTube-nya bisa sama-sama memuji menyembah Tuhan. Tidak semua kita ajak, hanya beberapa orang ya. Lalu minggu depannya lagi biasa, minggu depannya lagi berjalan normal. Nah yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah buat Bapak Ibu semua mulai dari hari apa? 2 hari lalu kalau saya nggak salah. 2 hari yang lalu, saya juga lupa berarti harinya. Benar ya? Hari Jumat, ya betul 2 hari yang lalu ya. Mulai hari Jumat, Ibu Gembala sudah ada di rumah adik saya, jadi nggak jauh dari sini. Beliau tinggal di situ supaya mungkin juga kalau jemaat mau datang melihat bisa. Ini adalah keinginan beliau. Jadi mungkin kepengen dekat sama anak-anak yang lain, saya nggak tahu. Sempat ada pembicaraan antara keluarga, ada adik saya datang untuk ngobrol. Nah jadi beliau sudah putuskan oke, akhirnya sekarang ada, saya juga belum tahu rumahnya. Nanti saya bilang baru saya akan kebayangnya, kakak kagak tahu rumah adik. Ya nggak apa-apa lah. Maklum kalau rumahnya pindah-pindah saya juga jadi bingung ya. Jadi beliau tinggal di sana. Nah jadi kalau Bapak Ibu mungkin saya nggak tahu, tapi ada satu hal yang menurut saya ngomong begini sama istri saya. Ada satu hal yang menurut saya sangat positif adalah mungkin ini adalah waktu-waktu di usia beliau yang karena beberapa kali beliau bilang banyak hal, salah satunya mengenai pelayanan. Jadi saya harus ngomong hari ini. Mungkin ada waktunya kalau Tante Rame sempet atau ibu-ibu yang lain sempet tolong dilihat Cimeing mungkin yang paling lebih energik ya kan? Walaupun besar tapi energik itu dahsyat gitu kan. Nah jadi bisa datang ngelihat ngobrol, mungkin ini waktu-waktu dimana memang usia
kebayang di rumah saya sepinya luar biasa. Ya, sepinya luar biasa. Anak-anak saya, dia sendiri, saya aja berdua ditinggalin, apalagi omanya gitu. Kebayang dong ya, kita pergi semua, dia sendirian di rumah. Jadi mungkin saya rasa itu salah satu yang positif adalah saya kemarin sempat ngomong sama adik saya yang paling benar memang harusnya tinggal bareng dia. Karena ada cucunya 3 yang cukup lucu-lucu, artinya minimal ngeselin tapi lucu gitu kan. Nah, jadi bisa menghibur mami. Ya kebayang kalau ngelihat saya sedikit, apa lihat gitu kan. Enggak ya, ngelihat saya sedikit, udah makan belum begitu. Mungkin kalau cucunya kan, oh mama udah makan, kalau saya udah makan belum. Nah gitu mungkin. Jadi tolong ditengok ya kan biar juga Ibu Gembala senang. Ntar udah deket, saya nggak tahu mungkin ada yang sudah dihubungin sama beliau. Justru makanya kenapa hari ini saya sampaikan, jadi kalau ada yang mau nengok, bisa nengok supaya bisa ketemu, bisa ngobrol. Udah deket, jadi nggak ada. Cuma tetap ke gereja saya cuma izinin adalah minggu pertama. Ya minggu pertama. Jadi saya tidak izinkan minggu-minggu yang lain karena memang benar-benar dari tahun ini mulai Januari sampai dengan sekarang saya lihat turun terus secara fisik, turun terus beliau. Jadi minggu pertama aja, pokoknya nggak usah. Yang lainnya dan saya udah pesan sama adik saya untuk tetap bicaranya adalah yang tahu yang baiknya bukan mami tetapi dia gitu. Jadi saya udah pesan. Jadi jangan sampai akhirnya memang beda kalau dengan saya. Dulu dia mau pergi, saya mau pergi saya ajak karena dia nggak pernah mau, saya nggak pernah ajak. Tapi kalau adik saya kemanapun pergi dia pasti diajak. Nah makanya kemarin saya pesan, jangan. Kamu harus tahu kapan bawa mami kamu, kapan enggak. Supaya apa? Supaya kesehatannya terjaga. Apalagi di kondisi begini. Ya kan ya, makanya ayo saya menghimbau buat jemaat yang bisa datang lihat. Tolong dilihat ya. Oke, selamat siang. Lanjutkan. Tanya persembahan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, awasannya untuk selamanya, kasih setianya. Saya undang supaya berdiri, kita akhirkan ibadah kita siang hari ini. Aku yakin Kau memberkati kami, Yesus. Ku yakin Engkau memberkati aku.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah tubuhku. Ku percaya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Biarlah nama-Mu Tuhan ditinggikan atas Indonesia. Mari bersama katakan pujian ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Biarlah nama-Mu Tuhan ditinggi atas Indonesia, atas Indonesia. Sekali lagi katakan bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Biarlah nama-Mu Tuhan ditinggikan atas Indonesia. Biarlah nama-Mu Tuhan, biarlah nama-Mu Tuhan ditinggikan atas Indonesia. Sekali lagi biarlah nama-Mu Tuhan, biarlah nama-Mu Tuhan ditinggikan atas Indonesia. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan atas negeri kami Tuhan. Glory Jesus. Haleluya. Kami berdoa buat bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Kami membawa seluruh bangsa ini Tuhan. Amin. Dari Aceh sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Engkau yang bertindak. Seluruh pulau-pulau yang besar, yang kecil. Semua orang-orang yang di dalamnya dengan berbagai macam golongan Tuhan. Berbagai macam jenis kelamin Bapa. Pria, wanita, tua, muda, kecil, anak-anak kecil, dewasa. Semua Tuhan, bangsa Indonesia. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh setiap orang-orang yang tinggal di Indonesia ini Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Segala jenis usaha mulai dari nelayan, petani, pengusaha,
tukang ojek Bapak, tukang angkot, semuanya Bapak. Semuanya dikerjakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini kami bawa semuanya ke dalam tangan Kau Tuhan. Pemerintah-pemerintah dari yang tertinggi, Presiden Jokowi, pimpinan MPR, DPR, sampai dengan RT dengan RW. Semuanya Tuhan, kami satu bangsa, satu tanah air, satu Indonesia. Kami tahu Tuhan, bangsa ini punya Engkau Yesus. Kalau hari ini akan terlihat Bapa, di depan mata kami sebagai manusia, ada masalah besar, ada penyakit, ada pandemik Tuhan yang sedang melanda Indonesia. Bukan cuma penyakit, tetapi juga akan ada resesi ekonomi di depan kami Tuhan. Tetapi kami tahu kami punya Allah yang besar. Bangsa ini sudah berdiri 75 tahun Tuhan. Sebab itu kami bawa bangsa ini. Kami orang-orang yang percaya menyatukan hati di dalam nama Yesus. Membawa bangsa Indonesia, membawa seluruh penduduknya, apapun yang diusahakannya, seluruh pemimpinnya, ragam budayanya, semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Indonesia semakin hari semakin maju bersama dengan Yesus. Penyakit di dalam nama Yesus, kalau Engkau izinkan ada, maka kami percaya Engkau sanggup menyudahinya, Engkau sanggup menyelesaikannya Tuhan. Resesi ekonomi akan berhasil kami lewati Tuhan, karena kami punya Allah yang berjalan dengan kasih karunia. Bangsa ini tidak cuma tercatat, Indonesia dikenal oleh Engkau Yesus. Indonesia tidak cuma tercatat, seluruh penduduknya tidak cuma tercatat, tapi dikenal oleh Engkau. Sebab itu kami membawa sekali lagi di ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 ini Tuhan, Indonesia milik Yesus. 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 Bertakhtalah dengan segala kejayaan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Berdirilah, memerintahlah atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya kami adalah orang-orang yang berdiri, berseru seperti firman-Mu katakan. Ketika kami berseru maka Engkau bertindak Tuhan. Kami serahkan sekali lagi bangsa ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini seluruh jemaat pulanglah Engkau dengan membawa kasih karunia yang daripada Yesus Kristus. Engkau akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Engkau akan hidup seperti rembang tengah hari yang terus terang gemilang sampai dengan semua menjadi indah pada waktunya. Kemuliaan Tuhan atas setiap kita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.